Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya, berisik banget itu suara motor. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa bangun dan badan udah seger ya. Setelah sakit 2-3 hari ya, kalau nggak salah sakit. Alhamdulillah. Karena sakit ini sebagai pembersih dosa. Mungkin karena saking banyaknya dosa, jadi Allah kasih sakit biar dosanya berguguran. Karena salah satu doa kalau kita lagi mengunjungi orang yang sedang sakit itu adalah kita ucapkan gini, la ba'sa tahurun insyaallah. Jadi gitu ya, kalau kita lagi mengunjungi atau jenguk orang sakit, jadi doa yang kita sampaikan itu pendek sekali sebenarnya, la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa, insyaallah ini akan mensucikan dosa-dosa. Jadi kita jangan sungsun juga. Kalau mungkin ada tetangga yang diam, misalnya sebelum meninggalnya sakit parah lama gitu ya, jangan sungsun, jangan sampai bilang itu gara-gara kena azab itu jadi meninggalnya susah sakitnya lama. Enggak ya, jadi nggak begitu konsepnya. Kalau orang dia sakit, bisa jadi Allah ingin bersihkan dosa-dosa dia sebelum Allah cabut nyawanya. Kita husnuzon. Teman-teman sekalian, ini pagi ini saya berangkat itu sambil mau cari orderan Maxim. Ini Maxim udah ya Allah berapa ya? 6 bulan kali ya, 6 bulan lebih lah. Vakum berhenti nih. Jadi agak susah cari orderannya. Dari tadi satu pun belum ada yang masuk. Padahal orderan banyak ya, ada berapa total orderan ini? Banyak banget. Baik aja sampai 27. Tapi gak ada yang masuk. Itu definisi kalau rezeki itu sudah ditakar dan tidak akan tertukar ya. Allah sudah emang jatahnya kasih rezeki kita ya dapat, kalau nggak ada emang nggak ada. Tapi alhamdulillah semalam kemarin sore ding itu hujan deras banget tuh, deras betul kemarin hujan sore itu. Dia agak-agak enak lah auranya, adem gitu ya. Mudah-mudahan ya hujan segera turun, karena ini udah banyak musibah, banyak bencana, kebakaran di mana-mana ya. Ya Allah. Oh ya, jangan lupa kita sekarang ini ya udah masuk di bulan Maulid. Bulan Maulid maksudnya bulan Rabiul Awal, bulan dimana manusia yang kita cintai, manusia mulia bernama Muhammad SAW dilahirkan. Jadi di bulan Maulid ini luar biasa, nanti banyak di antara kaum muslimin yang dia melaksanakan sebuah peringatan Maulid Nabi SAW. Kenapa Maulid ini perlu kita lakukan? Karena kita tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi perlu kita membuat sesuatu yang dapat mengingatkan kita dengan sangat-sangat ingat. Sebagai bukti cinta kepada Rasulullah SAW, kita adakan maulid. Walaupun katanya Nabi kan nggak pernah mencontohkan merayakan maulid. Para sahabat juga nggak pernah maulidan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang udah dijamin surga juga nggak pernah maulidan. Kalau ada yang ngomong begitu ya, ya buat apa mereka maulidan? Orang sosoknya aja ada di depan mereka. Jadi nggak perlu mereka melakukan itu. Sosoknya Nabi Muhammad ada di depan mereka. Jadi tahu misalnya teman-teman yang ngadain maulid, terus ada pendapat atau argumen yang nggak boleh ngelakuin maulid, yang laksanain maulid, karena maulid itu bid'ah, bid'ah itu sesat dan segala macam lah ya. Ya sudah, itu pendapat mereka dan disampaikan kepada kaum mereka. Jadi kalau saya pribadi begitu teman-teman, mereka mengatakan bid'ah, kemudian sesat, masuk neraka, itu dia sampaikan kepada kaumnya. Ya sudah, biarkan saja. Karena gini, saya punya kiai, saya punya ulama, yang ulama saya udah teruji keilmuannya. Ya, yang jadi panutan kita ini juga udah
teruji kredibilitasnya, seorang ulama, seorang yang alim. Jadi ngapain kita ikut-ikut ragu pada pendapat orang lain? Karena kita udah punya panutan sendiri, ulama-ulama kita yang luar biasa keilmuannya, ulama-ulama NU khususnya, karena saya sendiri juga adalah warga NU. Dia laksanain aja, buat semeriah mungkin. Kenapa? Karena saat ini kita miris, teman-teman. Mirisnya kita tuh gini loh, anak-anak kita, anak-anak zaman sekarang ini, coba deh kalau nggak percaya, tes mereka. Mungkin udah banyak yang nggak kenal itu siapa Muhammad. Maksudnya adalah begini, mereka tahu Nabi mereka Muhammad, iya, karena dijelasin kan, ada segala macam tuh ada. Tapi masalahnya begini loh, ketika ditanya siapa ayah Nabi Muhammad, udah kemungkinan banyak yang nggak tahu tuh. Siapa paman Nabi Muhammad, siapa kakek Nabi Muhammad, itu udah kemungkinan banyak yang nggak tahu. Maka perlu kita ngadain maulid itu untuk mengajarkan ke anak-anak, ngingetin ke kaum muslimin siapa sosok Nabi Muhammad itu, biar kita tidak lupa arah. Sebab kita ini udah punya pedoman, siapa Nabi Muhammad, pedoman kita. Jadi kita ngadain maulid untuk itu tujuannya, syiar, agar orang-orang kembali ingat. Loh, emang orang-orang nggak ingat dengan Nabi Muhammad? Iya ingat, tapi tidak semua orang tahu sejarah dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga di kegiatan maulid itu banyak hal-hal positif yang dilakukan, membacakan kisah Nabi Muhammad, ceramah agama, bersedekah, banyak sekali ya. Jadi kita tadi yang saya sampaikan, jangan ambil pusing dengan pendapat orang lain yang menyalahkan amalan kita, karena kita melakukan amalan itu berdasarkan contoh dari para alim, para ulama kita yang keilmuannya itu sudah teruji. Mereka orang-orang yang fakih dalam ilmu agamanya, berwawasan luas, dan juga memiliki pengetahuan yang luar biasa. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kita ikuti Nabi SAW, sebab Nabi Muhammad SAW itu adalah pedoman yang lurus bagi kita, yang menunjukkan ke jalan yang benar, yang membawa kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bukti mewujudkan cinta kita kepada Nabi Muhammad selain senantiasa memperbanyak salawat adalah kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat kisah hidup manusia mulia pedoman kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja mungkin untuk vlog kita kali ini, biar kita semakin mantap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan syiar agama yang terkait dalam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita yang melaksanakan itu termasuk umat-umat yang dicintai oleh Rasulullah SAW, karena kita sudah menunjukkan betapa cintanya kita dengan Rasulullah SAW. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.